Sappho dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Selamat tinggal, Bentar. Lasmini, meskipun kita sudah pasrah untuk saling melepaskan diri, namun tidak sampai harus kita menjadi patah arang. Maksudmu? Selanjutnya, kita bisa menjadi teman, sahabat, atau mengikat tali persaudaraan. Iya, perkataanmu sangat tepat, Bentar. Sejalan dengan hasratku. Karena itulah aku menemuimu, yaitu bermaksud untuk tetap melanjutkan hubungan kita, tapi bukan lagi sebagai hubungan sepasang kekasih, melainkan hubungan antara ibu dan anak. Oh, benarkah? Kau ingin menjadi ibuku? Apakah aku akan kau jadikan anak angkat? Lebih dari itu. Maksudmu? Kau jadi menantuku. Apa? Menantu? Iya. Kau harus kawin dengan Anjani. Kawin dengan Anjani? Iya. Kalau kau kawin dengan Anjani, maka kita akan tetap menjadi sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia. Kenapa kau tertawa? Lasmini, permintaanmu kenapa jadi ngelantur? Bentar. Bukankah sesuai dengan keinginanmu bahwa kita jangan patah arang? Iya. Nah, dengan kawinnya kau dengan Anjani, memang aku akan kehilangan kau. Sebab kau sudah menjadi milik Anjani. Dan aku sama sekali tidak boleh menyentuhmu. Tapi aku tidak kehilangan kau seluruhnya. Karena kau sebagai menantuku, yang sama saja sebagai anakku. Lasmini, apakah permintaanmu itu sudah kau renungkan dengan seksama? Sudah. Berarti perenunganmu salah. Karena tidak wajar. Tidak wajar? Iya. Bahkan boleh dikatakan permintaanmu itu permintaan yang gila. Kau sampai hati berkata seperti itu kepadaku. Apakah tidak gila aku bekas kekasihmu, lalu kawin dengan anakmu? Apakah kata orang nanti mereka akan berkata bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak waras? Kenapa harus peduli sama orang lain? Lasmini, karena kita hidup di tengah peradaban manusia. Jadi kita tidak mengabaikan masyarakat di sekitar lingkungan kita. Dan aku rasa Anjani juga akan sependapat denganku. Anjani terserah aku. Aku bisa mengatur dia. Lasmini, jangan memaksakan kehendak. Sebab sudah berkali-kali aku bilang, memaksakan kehendak itu tidak baik. Akibatnya akan merugikan dirimu sendiri. Jadi kau tidak mau kawin dengan Anjani? Tidak mau jadi menantuku? Tidak usah aku katakan. Dari semua uraianku tadi, maknanya sudah jelas, bukan? Terima kasih, Bentar. Selamat tinggal. Lasmini pulang dengan kecewa besar, dan di dalam hatinya timbul rasa sakit hati yang amat dalam kepada Bentar. Amban? Ini Mbok, minuman untuk Permaisuri Gusti Ayu Dewi Pramita.
Memangnya ada apa dengan minuman itu? Belum diminum. Belum diminum, kok heran? Bukan begitu, Mbok. Biasanya pagi-pagi sekali sudah bangun, lalu minuman hangat ini diminum. Sebab begitulah kebiasaannya. Tapi hari ini sudah siang begini, belum keluar dari kamarnya. Mungkin masih ngantuk, jadi tidur-tiduran saja. Apakah sakit ya? Wah, bisa juga itu. Maklum kan, usianya sudah lanjut. Ayo, Mbok, kamu periksa. Aku tidak berani. Apalagi aku emban muda yang belum boleh keluar masuk kamar Gusti Permaisuri. Kalau begitu, ya sudah. Tunggu saja. Sebentar lagi juga beliau akan keluar. Tapi kalau kamu kan emban tertua di sini, kepala emban seluruh keputren, sudah dipercaya keluar masuk kamar penghuni keputren. Loh, kenapa kamu memaksa aku? Aku cemas, Mbok. Perasaanku tidak enak. Takut ada apa-apa dengan Gusti Permaisuri. Kalau merasa cemas atau was-was, seharusnya sejak tadi kau melaporkannya kepada Hulu Balang Kepala Regu, pengawal keputren. Nanti dia yang akan menyampaikannya kepada Den Ayu Karnis atau Raden Bentar. Iya ya. Kenapa aku jadi tolol? Baiklah, aku akan menemui Hulu Balang. Daulat Den Ayu. Ada apa, Hulu Balang? Hamba mendapat laporan dari emban keputren bahwa Permaisuri Ibunda Gusti Ayu belum bangkit dari pembaringan. Oh ya? Sudah siang begini, matahari hampir di atas kepala, Ibunda belum bangun. Daulat Den Ayu. Jangan-jangan Ibunda sakit. Cepat beritahu adikku Bentar. Sudah Den Ayu. Sudah? Lalu? Raden Bentar menunggu Den Ayu di pintu keputren. Baik, aku segera ke sana. Saya khawatir Ibunda sakit. Aku juga. Kemarin siang dan tadi malam aku tidak berkunjung ke Kaputren ini menjumpai ibuku. Nah, Mban, tentu kau melihat keadaan ibuku. Bagaimana keadaannya? Satu hari kemarin dan tadi malam sehat dan segar bugar Den Ayu. Tidak nampak sedikit pun tanda-tanda lesu atau kurang enak badan. Kau, Mbok? Daulat Den Ayu sama. Baiklah, aku akan mengetuk pintu kamar Ibunda ini. Ibunda, ini Ananda Garnis. Tidak ada jawaban. Kak Garnis, ketuk lagi. Ya. Ibunda. Ibunda. Kenapa tidak ada jawaban? Sudah jelas, Ibunda sakit. Sebaiknya kita buka saja. Kosong. Jendela terbuka. Ada surat. Iya, secarik daun lontar tergantung pada kunci jendela. Surat apa ini? Kak Garnis, coba baca. Ya. Bentar, aku kecewa besar. Untuk itu aku pinjam ibumu, Lasmini. Ibunda dibawa Lasmini. Celaka. Parah, Lasmini menculik ibuku. Aku bunuh dia. Aku bunuh Lasmini. Aku bunuh. Sudah aku bilang, Lasmini perempuan sinting. Otaknya tidak waras. Jangan sekali-sekali diberi hati. Buktinya sekarang. Kau selalu memberikan harapan pada dia, Bentar. Kau terbius oleh kecantikan dan kemontokan tubuhnya. Akibatnya, dia menginjak-injak kepala kita. Menculik Ibunda Pramita di dalam keputren, di depan hidung kita. Tenang, Kak Garnis. Jangan membabi buta. Saya tahu watak Lasmini. Serahkan semuanya pada saya. Tidak. Aku tidak mau tinggal diam.
Aku akan mencari Lasmini sampai dapat. Dan aku sendiri yang akan membunuh dia. Kak Garnis, sabar. Sabar. Ibu kita diculik. Masihkah aku harus bersabar? Tapi, haruskah terjadi pembunuhan? Kenapa? Kau tidak mau Lasmini mati? Berarti kau benar-benar mencintai dia. Bukan begitu, Kak Garnis. Dengar, Bentaro. Perbuatannya sudah melewati batas. Selama ini aku bersikap diam. Tidak pernah mau tahu hubunganmu dengan Lasmini. Tapi sekarang aku tidak akan diam. Dan akulah yang akan membunuh Lasmini. Aku tahu Lasmini sangat dikjaya. Kesaktiannya setaraf dengan Ayahanda Brahma. Tapi aku tidak takut. Sebab aku mampu untuk mengalahkan Lasmini. Karena aku punya ilmu Cipta Dewi. Kau dengar, Bentar? Ilmu Cipta Dewi. Ayahanda Brahma yang sudah mengasingkan diri masih menyempatkan diri menjumpai aku di Belambangan. Lalu mewariskan ilmu Cipta Dewi. Sebuah ilmu kadikjayaan ciptaan Ayahanda Brahma yang terakhir. Kau juga pasti tahu maksud Ayahanda Brahma. Mengapa dia menurunkan ilmu Cipta Dewi kepadaku? Tak lain dan tak bukan untuk menandingi Lasmini yang memiliki ilmu Cipta Dewa. Dengan perkataan lain, yang diberi izin untuk membunuh Lasmini oleh Ayahanda Brahma adalah aku. Akulah yang harus menamatkan riwayat Lasmini. Aku akan berangkat sekarang juga mencari Lasmini. Terserah kau, aku tidak mau tahu. Penjaga pintu gerbang. Daulat, Raden. Kemarin siapa yang bertugas jaga pintu gerbang ini? Kami berdua, Raden. Dari pagi hingga sore. Pada sore hari itulah barulah kami diganti. Iya, Raden. Kau melihat kakakku Garnis? Kami melihatnya, Raden. Iya. Perginya ke arah mana? Ke arah selatan, Raden. Menunggang kuda? Betul, Raden. Berpacu sangat kencang. Dan nampaknya dia sedang murka. Ya, sudah. Daulat, Raden. Daulat, Raden. Apa ya? Maksudmu? Kemarin Den Ayu Garnis memacu kuda dengan kencang. Wajahnya muram, seperti sedang murka dan berduka. Lalu tadi Raden Bentar juga begitu. Wajahnya muram. Sedang ada apa ya? Lah, biasa, Kang. Orang penting kan tentu banyak urusannya. Dan kelihatannya mau keluar kota. Pasti ada perkara di tempat jauh yang harus diselesaikan. Dan biasanya untuk jangka waktu yang lama. Mereka keturunan pendekar yang gemar mengembara. Alah, biar sajalah. Kita mah orang kecil. Urus saja tugas kita. Iya. Di depanku ada sebuah kademangan. Sebab pintu gerbang gapura itu tertulis kademangan Kolara. Berarti namanya Kolara. Oh, sebaiknya aku tidak memacu kuda. Jalan biasa saja.
suara ini besar juga dan cukup ramai. Nah, itu ada tukang membuat ladam. Kebetulan, ladam kaki kudaku sudah aus. Sampurasun. Rampes. Ladam, Pak. Kudanya mana? Itu, saya tambatkan di samping bengkel ladam ini. Saya periksa dulu. Ya. Wah, empat-empatnya rusak. Ya, ladam keempat kaki kuda saya ini semuanya sudah aus. Kelihatannya sehabis menempuh perjalanan yang jauh sekali. Empat-empat ladamnya sampai tipis begini. Iya. Ganti semuanya? Ya, ganti saja semuanya. Baik-baik. Berapa ongkosnya? 3 ringgit. 3 ringgit? Mahal amat. Besinya sekarang mahal, Neng. Iyalah. Ongkos pasangnya 1 ringgit, Neng. Pakai ongkos pasang? Ya, tentu saja, Neng. Bukankah harga ladam sudah termasuk ongkos pasangnya? Oh, lain dong, Neng, lain. Gila, pasang ladam sampai 4 ringgit. Ya sudah, pasang. Daripada kaki kudaku rusak. Baik, baik, Neng. Jajan, jajan. Jajan, Neng. Jajannya apa saja? Oh, macam-macam, Neng. Ada lepet, buras, ranginang, keripik. Buras saja 3, sama keripik. Keripik apa ini? Keripik gadung, Neng. Ya, sekantung. Baik, Neng. Ini, Neng. Berapa? 15 ketip. Apa? Buras 3, keripik sekantung 15 ketip. Burasnya 1, 3 ketip. Keripik gadung sekantung 6 ketip. Jadi ya semuanya 15 ketip. Dan mahal banget. Nih uangnya. Terima kasih, Neng. Sinting. Di sini apa-apa mahal. Maklum, Neng. Zaman lagi susah. Zaman susah? Iya, Neng. Apa-apa mahal. Dan barangnya tidak ada lagi. Kalaupun ada, rebutan, harus antri. Tuh, itu tuh, seperti itu. Mana? Itu, di depan warung Jumadi. Orang sedang antri beli beras. Oh iya, Kademangan Kolara ini termasuk wilayah kerajaan mana ya? Kerajaan Ajong Kidul, Neng. Rajanya siapa? Baginda Tugalan. Katakan sama rajamu, kalau ngatur kerajaan yang benar. Masa beli beras saja sampai antri? Neng ini ada-ada saja. Dulu di kerajaanku juga pernah mengalami begitu. Pernah kekurangan beras, sampai harus beli dari kerajaan lain. Tapi berkat kemampuan raja kami yang pandai dalam ilmu pertanian, dan juga didukung oleh para petani yang rajin dan tidak kenal lelah, maka sekarang kami sudah bisa mencukupi kebutuhan beras. Bahkan berlebihan, sampai bisa membantu kerajaan lain yang kekurangan beras. Neng ini orang mana? Madangkara. Oh, dari Madangkara. Sudah, Pak. Sudah, Neng. Sudah. Bagus. Nih, uangnya 4 ringgit. Terima kasih. Terima kasih, Neng. Saya lihat keadaan tanah di sini subur. Kenapa jadi susah beras? Entahlah, Neng. Para petani di sini tidak bisa bertani dengan baik, Neng. Bukan tidak bisa, tapi tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya? Menerangkan bagaimana tata cara bertani yang baik. Tidak bisa sebentar, melainkan memerlukan waktu yang banyak. Banyak, Neng, ya? Karena itu rumit. Sekarang begini saja, Pak. Kirimkan beberapa orang ke Madangkara untuk belajar pertanian. Mengirim orang ke Madangkara, Neng? Iya, untuk belajar ilmu pertanian. Banyak dari kerajaan-kerajaan lain yang mengirimkan orang ke negeriku, kerajaan Madangkara, untuk belajar ilmu pertanian. Iya, memang saya dengar kerajaan Madangkara hasil pertaniannya baik sekali, Neng. Ya, dulu tidak. Oh, dulu tidak, Neng? Iya, benar. Oh, ya. Raja Madangkara yang pertama terlalu mencurahkan perhatian kepada hal-hal yang menyangkut hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Oh. Sehingga bidang pertanian terbengkalai. Akhirnya bahan makanan tidak ada. Beli beras, antri. Beli garam, antri. Pokoknya beli apa saja dijatah. Ya, kehidupan jadi susah. Oh, begitu, Neng, ya? Tapi Raja Madangkara yang kedua benar-benar arif dan bijaksana.
bidang pertanian mendapat perhatian yang besar. Dengan sungguh-sungguh ilmu pertanian dipelajari dengan teliti dan seksama. Juga didukung oleh para petani yang giat dan rajin, tanpa kenal lelah bekerja melaksanakan apa yang diberikan oleh para pembimbing dari kerajaan. Begitu. Dan hasilnya sangat mengagumkan. Nah, sekarang di negeri saya, Kerajaan Madangkara, persediaan bahan makanan lebih dari cukup. Bahkan yang dulu sering mendatangkan beras dari kerajaan lain, sekarang malah mengirim. Malah mengirim? Membantu kerajaan-kerajaan lain yang kekurangan bahan makanan. Bagus ya. Ya. Sudah ya Pak ya, saya permisi. Baik, Neng. Segar. Mata air ini jernih sekali. Dan udara di sini sejuk, membuat badanku terasa segar. Ada orang yang sedang memperhatikan aku dari balik semak-semak di sana itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya ada 5 orang. Apa yang terjadi? 5 orang laki-laki yang sedang mengintai aku tiba-tiba berteriak-teriak kesakitan dan terlempar keluar dari semak-semak. Jungkir balik tidak karuan, seperti ada yang menyerang mereka. Ataukah mereka tiba-tiba diseruduk gajah? Oh, Raspati. Garnis, apa kabar? Kau ada di sini? Ya, aku mau pergi ke Kademangan Kolara. Tiba-tiba aku lihat ada 5 orang yang mencurigakan sedang melakukan pengintaian. Dan rupanya yang sedang diintai adalah kau. Ya, terpaksa aku bertindak. Maaf, aku telah mencampuri urusanmu. Dengan mudah aku bisa melumpuhkan ke-5 orang itu. Lalu kenapa kau bertindak? Dengan begitu, sama saja kau merendahkan aku, menganggap aku bocah ingusan yang tidak bisa apa-apa. Tidak tahu ya, kenapa tiba-tiba saja aku ingin membantu kamu. Aku tahu, 5 orang itu komplotan berandalan di Kademangan Kolara. Lalu, kenapa kau berurusan dengan mereka? Itu urusanku. Garnis, mau kemana? Kemana saja? Garnis, tunggu. Jangan ganggu aku. Garnis, aku tidak berniat mengganggumu. Tapi tidakkah kau bisa memaafkan aku, Garnis? Sudah aku maafkan, bukan? Ya, memang kau telah memaafkan aku. Tapi apakah maafmu itu harus dilanjutkan dengan permusuhan di antara kita? Kalau aku menganggap kau musuh, sudah sejak dulu aku tantang bertarung mengadu jiwa. Permusuhan toh tidak harus selalu diikuti oleh pertarungan. Tapi sebuah sikap yang tidak bersahabat. Seperti, ya, yang sekarang kau perlihatkan padaku. Ya, Garnis, aku pun telah melupakan semua apa yang pernah terjadi di antara kita. Tapi aku ingin bersahabat denganmu. Seperti kerinduanku untuk mengikat tali persaudaraan dengan setiap orang Madangkara. Iya, seandainya kau tidak mau lagi kenal dengan aku, tolong katakan, Garnis, apa sebabnya kau meninggalkan keraton Madangkara, lalu mengembara sampai ke wilayah kerajaan Ajong Kidul ini? Kalau ada suatu masalah, mudah-mudahan aku bisa membantumu. Meskipun kau tidak mau dibantu, aku akan tetap membantumu, sekalipun dari jauh. Raspati, benarkah kau tidak akan mengganggu aku lagi dengan membangkit-bangkitkan kenangan masa lalu? Garnis,
Aku berjanji. Aku sedang mencari Lasmini. Mencari Lasmini? Ya, dia menculik ibuku. Lasmini menculik ibumu? Menculik Gusti Permaisuri Dewi Pramita? Ya. Dewa yang agung. Ada apa dengan Lasmini? Apakah dia kesurupan setan? Tapi rasanya mustahil Lasmini berbuat serendah itu kalau tidak ada sebuah masalah yang sangat berat. Sebab dia menyayangi Raden Bentar. Lasmini kemasukan iblis sehingga menjadi gila, mau menjodohkan Bentar dengan Anjani. Jagat Dewa Batara. Gila. Benar-benar gila. Kenapa Lasmini jadi kehilangan akal sehat? Dia sudah pikun. Pikun? Sudah kelewat tua. Tua? Belum seberapa tua. Masih cantik dan baheno. Ya, dia punya ilmu awet muda. Tapi meskipun lahiriahnya bisa bertahan tetap awet muda, tapi batinnya tidak akan bisa membendung umurnya, maka dia menjadi pikun. Perbuatannya membahayakan jiwanya. Sebab dengan menculik Gusti Permaisuri Dewi Pramita, berarti dia menyatakan diri sebagai musuh kerajaan Madangkara. Ya, dan akulah yang akan membinasakan Lasmini. Kau akan mencarinya kemana, Garnis? Aku melacak jejak Lasmini dengan naluri. Ya, aku akan membatalkan niatku pergi ke Kademangan Kolara. Dan mulai hari ini, aku akan mengembara melacak Lasmini. Oh, itu urusan pribadi keluargaku? Garnis, kau menganggap urusan pribadi, tapi aku menganggap urusan kerajaan Madangkara. Maka aku wajib berbakti kepada Madangkara. Terserah kau. Garnis memang memiliki watak yang keras. Tapi aku tahu, dia sebenarnya tidak keberatan aku turut menyertainya di dalam pengembaraannya mencari Lasmini. Ya, baiklah. Aku akan mencari kuda, dan aku kejar dia. Di Kadipaten Kawali itu, mudah-mudahan aku bisa memperoleh keterangan tentang Lasmini. Sebab Kadipaten Kawali adalah tanah tumpah darah Lasmini. Di sanalah dia dilahirkan dan dibesarkan. Jadi, tentunya dia punya sanak kadang dan kerabat cukup banyak. Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar Pak Ukat? Baik-baik saja Raden. Waduh, lama sekali tidak bertemu. Sekarang Raden sudah dewasa, semakin bertambah ganteng saja. Saya kira Raden sudah lupa kepada saya. Oh, tidak mungkin Pak Ukat.